Baik, selamat malam Bapak. Saya akan mempresentasikan makalah teori sosiologi klasik, review buku yang keempat tentang divisi tenaga kerja di masyarakat. Saya atas nama Rolando Fongtal, NIM 2003030106. Langsung ke bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Divisi pemburuan adalah perlakuan yang sangat orisinal terhadap subjek tersebut. Itu harus dibaca dalam konteks upaya sebelumnya. Untuk memindah dengan pembagian kerja yang kompleks yang muncul dengan reaksi instalator pertama di Inggris dan kemudian di benua lainnya. Apa itu novel? Durkheim dapat dipahami dengan baik jika seseorang merajuknya meskipun hanya samar-samar. Untuk upaya sebelumnya untuk mendefinisikan dari memahami munculnya sistem produksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan alokasi keduanya produktif dan tugas sosial lainnya di akhir abad ke-18. Beberapa bentuk pembagian kerja, baik hanya di sepanjang garis seksual, mendirikan semua jenis masyarakat yang dikenal dari primitif hingga modern. Di dalam semuanya, jenis pekerjaan tertentu tetapi juga fungsi lain dialokasikan untuk kelompok orang tertentu. Bahkan yang paling kecil pun diketahui masyarakat manusia ada beberapa bentuk diferensiasi manusia dan dialokasi tugas dan peran. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu solidaritas mekanis? Yang kedua, jelaskan ikatan solidaritas mekanik dan divisi tenaga kerja. Yang ketiga, 1.3 tujuan penulisan. Agar kita bisa mengamankan pengetahuan tentang berbagai macam sumber-sumber ikatan pada solidaritas mekanik dan divisi tenaga kerja. Lanjut ke bab 2 pembahasan 2.1 kehidupan Emile Durkheim dan pekerjaan garis waktu tahun 1858 sampai 1917. David Emile Durkheim lahir di Epinal, ibu kota departemen dari Vosges. Ayahnya adalah kepala rabi di Vosges dan Houtemane, turun dari baris para rabi dan keluarga erat ortodoks dan tradisional, bagian dari langkah jangka panjang komunitas Yahudi yang dicintai, menghindari pada perang Prancis-Prusia tentang Prusia menduduki kota Epinal yang menjadi kota perbatasan Prancis setelah gencatan senjata. Pada tahun 1876 tiba di Paris untuk belajar untuk masuk ke École Normale Supérieure Lyon Louis Le Grand. Dan pemimpin sosialis masa depan Jean Jaurès, cintanya perdebatan filosofis menyebabkan dia dijuluki The Metaphysic. Tahun 1882. Tahun 1885 diberikan cuti setahun oleh Louis Liard, Direktur Reformasi Pendidikan Tinggi, dan melakukan misi untuk mempelajari negara bagian ilmu sosial, khususnya psikologi eksperimental di Jerman. Karya Wilhelm Wundt mempraktikkan positif ilmu moralitas, segalanya mempengaruhinya. Yang berikut 2.2 solidaritas mekanis atau solidaritas berdasarkan kesamaan, yaitu ikatan solidaritas sosial yang sesuai dengan hukum yang referensif atau satu melanggar yang merupakan kejahatan. Kami mau menggunakan istilah kejahatan untuk merajuk setiap tindakan yang terlepas dari derajatnya, memprovokasikan terhadap perilaku kejahatan, traktor reaksi karakteristik yang dikenal sebagai hukuman untuk menyelidiki. Oleh karena itu, sifat ikatan ini adalah untuk menanyakan apa penyebab hukuman tersebut, atau lebih tepatnya terdiri dari apa kejahatan itu. Memang ada kejahatan yang spesies yang berbeda, tetapi ada juga yang di semua spesies kejahatan ini memiliki kesamaan. Dibuktikan dengan reaksi mereka memprovokasikan dari masyarakat. Fakta hukuman itu kecuali karena perbedaan derajat selalu dan di mana-mana sama dari efek mengungkapkan kesatuan penyebab. Tidak diragukan lagi, masalah penting tidak hanya ada di antara semua kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Masyarakat Tunggal, tetapi di antara semua kejahatan yang diakui
di berbagai jenis masyarakat, tidak peduli dengan beberapa tindakan kejahatan mungkin tampak pada universal. Mereka menyerang kesadaran moral bagus-bagus di bagian cara yang sama dan secara universal menghasilkan konsekuensi yang sama. Semuanya kejahatan yaitu tindakan yang ditekan dengan hukuman yang ditentukan. Lanjut ke masih di 2.2, mengesampingkan mereka di luar peradilan berarti menanggung resiko, memahami esensi kejahatan di mana tidak. Ini akan menjadi seperti ahli biologi yang didefinisi tentang fenomena kehidupan. Akan sangat baik tepat jika dia di OMO untuk mengamati entitas sel tunggal. Jika dia melihat organisme sendirian, dan khususnya organisme yang lebih tinggi, dia akan salah menyimpulkan bahwa kehidupan terdiri pada dasarnya dalam organisasi sel. Cara untuk menemukan elemen umum pada permanen ini jelas tidak melalui semua tindakan yang selalu ditetapkan sebagai kejahatan dan di semua tempat yang mencatat karakteristik yang sama dihadirkan untuk terlepas dari apa yang telah dinyatakan. Jika ada tindakan yang telah dilakukan secara universal, dia dianggap sebagai kriminal. Ini merupakan minoritas kecil. Demikian metode itu akan memberi kita hanya gagasan tradisional tunggal dari fenom. Bukan karena ini hanya akan berlaku pengecualian. Lanjut ke 2.3. Solidaritas yang timbul dari divisi tenaga kerja atau solidaritas organik. Sifat restif sanksi cukup menunjuk bahwa sosial solidaritas yang sesuai dengan hukum itu adalah jenis yang sama sekali berbeda. Ciri khas dari sanksi ini adalah tidak berbeda penebusan, melainkan hanya sekadar pemulihan status. Menderita propos pelanggaran tidak dibeberkan pada orang yang telah melanggar hukum atau orang yang gagal untuk mengakuinya. Dia hanya untuk dikutuk dan untuk tunduk padanya. Jika tindakan tertentu telah dilakukan, hakim mengembalikan ke apa mereka seharusnya dia mengucapkan apa hukum itu, tapi tidak membicarakan hukum yang diberikan. Tidak mungkin keadaan normal memang benar, tapi keadaan dia menemukan semacam hukuman perdata dalam biayanya selalu ditanggung oleh kekalahannya. Namun dalam pengertian ini istilah tersebut tidak dari nilai metafosis. Agar ada hukuman setidaknya harus ada beberapa profesionalitas antara hukuman dan kesalahan, dan untuk ini seseorang harus menetapkan dengan tepat tingkat keseriusan kesalahannya. Faktanya yang kalah dari kasus ini dan tidak ketahuan alasannya, karena itu aturan ini tampak sama sekali berbeda karena keadilan menyungguhkan mereka. Selain itu, mereka mungkin saja files prospek biaya tersebut dapat menghentikan penggugatan yang terlalu terburu-buru. Ini tidak cukup baik agar mereka sebagai hukuman ketakutan akan kehancuran itu biasanya akibat dari kemalasan dan kelalaian dapat menyebabkan pengusaha menjadi ergenik dan rajin. Lanjut ke 2.4, bukti lain dari teori sebelumnya, yaitu namun karena pentingnya hasil yang baru saja ditetapkan adalah bijaksana sebelum melanjutkan lebih jauh untuk mengonfirmasi mereka sekali lagi. Verifikasi agar ini semua lebih berguna, karena itu akan memberi kesempatan untuk menetapkan hukum, sementara itu akan berfungsi untuk membuktikan hasil juga yang akan berfungsi untuk memperjelas segala sesuatu yang diikuti. Kalau dua macam solidaritas itu baru kita bedakan, memang anggaplah ekspresi hukum yang telah kami nyatakan, dominasi representasi hukum atas hukum kooperasi harus lebih besar bila bersifat kolektif, jenis lebih jelas, dan pembagian kerja lebih sederhana. Sebaliknya, sejauh jenis individu berkembang dan tugas menjadi khusus, keseimbangan antara sejauh mana dua jenis hukum ini cenderung kesal. Sekarang realitas hubungan ini dapat ditunjukkan secara eksperimental. Masih di 2.4, semakin primitif masyarakat, semakin banyak kemiripan di antara keduanya. Individu dari mereka dibentuk sudah di Hippocrates. Dalam bukunya The Art et Lois telah mengatakan bahwa Sanchez adalah tipe
etnis dari tindakan memiliki tipe pribadi. Humboldt mencatat dalam Neospasian bahwa di antara orang barbar dapat ditemukan fisiogami yang lebih karakteristik gerombolan daripada fisiogami individu, dan fakta ini telah dikonfirmasi oleh sejumlah besar pengamat, sama seperti orang Romawi yang menemukan kemiripan yang sangat besar di antara orang Jerman kuno. Begitu pula yang disebut biadab menghasilkan efek yang sama atas orang Eropa yang biadab. Sejujurnya, kurangnya latihan seringkali bisa penyebab utama yang induksi pelancong yang membuat penilaian seperti itu. Namun pengalaman ini tidak bisa menghasilkan konsekuensi ini jika perbedaan yang dituduhkan manusia berbeda di lingkungan asalnya. Tidak ada kenyataan lebih besar dari Dr. Lebon mampu menetapkan secara objektif homogenitas ini yang meningkatkan saat seseorang melangkah lebih jauh ke masa lalu menuju asal-usulnya. Lanjut ke bab 3, penutup. 3.1 kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, jadi masyarakat bukanlah seperti yang sering dipercayai. Beberapa yang terjadi orang asing terhadap moralitas atau yang hanya berdampak sekunder padanya. Ini bukan hanya pelajaran individu yang setelah masuk ke dalamnya membawa serta moralitas intrinsik. Manusia hanyalah makhluk moral karena ia hidup dalam masyarakat. Karena moralitas terdiri dari solidaritas dengan kelompok dan bervariasi sesuai dengan solidaritas itu. 3.2 saran. Dengan adanya makalah ini, diharapkan para mahasiswa khususnya penulis sendiri agar lebih memahami secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dikaji pada divisi tenaga kerja di masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih.